wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Rizky Nazwa dengan NIM 2022310009. Pada kali ini akan menjelaskan tentang presentasi hasil kelompok saya, itu ya, kelompok 4, tentang penerapan framework NIST dalam penyelesaian insiden keamanan cyber Pusat Data Nasional tahun 2024. Baik. Oke, di sini mengenai tentang identify, yaitu menurut saya bagian saya. Jadi pada intinya adalah pada tahun Juni, pada bulan Juni 2024 kemarin, terjadi serangan ransomware besar melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia menganggung layanan vital seperti imigrasi dan kepegawaian. Nah, insiden ini menunjukkan bahwasannya lemahnya keamanan cyber nasional, terutama dalam hal identifikasi dan perlindungan aset digital. Nah, analisis menggunakan fungsi identify dari NIST Cyber Security Framework mengungkap 4 kegagalan utama, yaitu pertama adalah asset management, governance, risk assessment, dan risk management strategi. Nah, jadi bahwasanya fungsi identify sendiri ini bertujuan, teman-teman, mengenali dan memahami aset, resiko, dan kebijakan keamanan cyber agar organisasi siap menghadapi ancaman. Nah, terus di sini ada menimbulkan pertanyaan, teman-teman, bahwasannya apakah penerapan NIST di Indonesia ini melanggar prinsip kedaulatan atau menciptakan ketergantungan pada standar asing? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Ini pertanyaan yang didapatkan ketika saya presentasi kemarin di kelas. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Jadi, di sini ada 6 poin, yaitu pertama adalah NIST bersifat sukarela, bukan regulasi wajib dari negara asing, hanya panduan paduan teknis yang bisa diadopsi siapa saja, lalu dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia. Nah, next ini fleksibel dan memungkinkan integrasi dengan regulasi nasional seperti Perpres SPBE dan kebijakan BSSN. Lalu, di sini tidak mengancam kedaulatan. Penerapannya tidak membuat Indonesia tunduk pada hukum Amerika Serikat. Karena apa? Karena tidak ada kontrol eksternal atas implementasinya. Lalu, resiko ketergantungan ada pada teknologi, bukan framework. Ketergantungan ini bisa muncul jika Indonesia hanya memakai vendor luar, bukan karena niche-nya, teman-teman. Lalu justru memperkuat keamanan nasional. Nah, di sini membantu mempercepat penguatan sistem pertahanan cyber yang lemah seperti kasus PDNS 2024 kemarin. Nah, terus solusinya apa? Nah, solusi dari gabungkan NIST dengan standar lokal dan bangun SDM dalam negeri dan gunakan framework sebagai acuan, bukan sebagai aturan baku asing. Nah, kesimpulannya adalah penerapan NIST di Indonesia ini tidak melanggar kedaulatan dan tidak menciptakan ketergantungan pada standar asing karena bersifat sukarela, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan nasional. Justru NIST dapat menjadi acuan strategis untuk memperkuat sistem keamanan cyber Indonesia asalkan diimbangi dengan penguatan regulasi lokal, SDM nasional, dan kemandirian teknologi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.